Shalom adik-adik. Wah, nggak kerasa udah hari Minggu lagi ya. Ya Kayola, cepet banget ya adik-adik waktu berlalu. Sekarang kita mau IPA online. Adik-adik udah mandi? Udah pakai baju rapi sama siapin Alkitabnya belum? Pastinya udah kan? Kalau udah, kita mau mulai IPA online dengan mengambil waktu teduh. Kakak ajak kita semua untuk waktu teduh dulu ya sejenak. Ya, kakak mau nanya nih sama Kayola. Kayola anak raja bukan? Pastinya anak raja dong. Kalau Kayola anak raja, kira-kira adik-adik di rumah anak raja bukannya Kayola? Pastinya anak-anak raja juga kak. Karena kita semua anak raja, adik-adik kita nyanyi lagu Aku Anak Raja dengan bangkit berdiri. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Ikutin gerakan kita ya adik-adik. Musik. Kita mau apa Kak? Baca Alkitab. Adik siapin Alkitabnya ya. Kita buka dari kitab Mazmur. Yuk adik-adik kita buka dari kitab Mazmur. Mazmur 104. Ayat yang ke 31 sampai 35. Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Bacanya gantian ya adik-adik. Yang berangka genap oleh perempuan dan berangka ganjil oleh laki-laki. Nanti yang laki-laki sama kakak, yang perempuan sama Kayola ya. Tadi 1, 2, 3. biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis ku dengar kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Aku Mau Mendengar. Musik. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti
selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Jejes. Hari ini kita mau bersama-sama lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Jejes ajak untuk kita semua bersatu hati di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapak, di pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Tuhan yang urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami boleh menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kami, melalui tutur kata dan perbuatan kami. Terima kasih Bapak, nah doa kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Efesus 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Efesus di Perjanjian Baru ya adik-adik. Efesus 3 ayat 1 sampai ke-13. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, Kak Jejes akan bacakan untuk kita semua ya. Kita baca Efesus 3 ayat 1 sampai yang ke-13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang Kak Jejes mau tanya nih, gimana tanggapan adik-adik melihat gambar yang satu ini? Kira-kira ini gambar tentang apa, yo? Kalau Kak Jejes lihat, ini kayaknya gambar tentang seseorang yang suka pilih-pilih teman. Coba kita lihat gambar yang satu lagi ya. Nah, kalau ini gambar tentang apa ya? Ini gambar tentang seseorang yang suka menolong orang lain. Nah, adik-adik, dari dua gambar yang tadi Kak Jejes kasih lihat ke adik-adik, Kak Jejes mau tanya ke adik-adik, sebenarnya boleh nggak sih kita pilih-pilih teman? Boleh nggak kita cuma mau tolong orang yang itu-itu aja? Misalnya Kak Jejes punya teman, Kak Jejes cuma mau tolong teman Kak Jejes doang, Kak Jejes nggak mau tolong yang bukan teman Kak Jejes. Boleh nggak sih seperti itu? Adik-adik, hari ini kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Ia adalah seorang rasul yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi.
Pada waktu itu, orang-orang non-Yahudi sering merasa bahwa karya keselamatan Yesus Kristus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Padahal bagi Yesus Kristus, karya keselamatan Yesus Kristus itu diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Jadi, Rasul Paulus hadir untuk menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus memberitakan bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya kepada orang-orang Yahudi saja, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi. Tuhan Yesus memberikan karya keselamatannya untuk semua orang. Adik-adik, sekarang Kak Jejes mengajak adik-adik untuk mengingat lagi teman-teman yang ada di sekolah minggu. Coba adik-adik ingat-ingat, apakah semua teman-teman sukunya sama? Apakah semua teman-teman warna kulitnya sama? Apakah semua teman-teman bahasa daerahnya sama? Coba adik-adik ingat. Di tengah keberagaman kita semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia Allah. Baik suku Manado, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Batak, atau suku apapun, kita semua memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Adik-adik, sebelum menutup firman hari ini, Kak Jejes mengajak adik-adik untuk melihat video yang satu ini. Selamat menyaksikan! Kita sama-sama belajar bahwa kasih karunia yang Allah berikan atau kebaikan yang Allah berikan harus kita sampaikan kepada setiap orang. Bagaimana cara menyampaikan kebaikan atau kasih karunia Allah kepada semua orang? Yaitu melalui perbuatan kita. Artinya adik-adik harus mau berteman dengan siapapun. Bahkan adik-adik mau melakukan kebaikan dengan semua orang. Tidak pilih-pilih teman, bahkan tetap mau melakukan kebaikan kepada siapapun, baik yang adik-adik kenal maupun tidak adik-adik kenal. Sekarang tiba saatnya kita ke aktivitas. Aktivitas apa ya yang bisa adik-adik lakukan di rumah? Berikut aktivitasnya. Selamat pagi adik-adik. Di pagi hari ini, Kak Jejes mau ajak adik-adik untuk membuat aktivitas tangan ayat. Alat-alat yang adik-adik siapkan yaitu pensil atau pulpen, gunting, tali, dan kertas. Yang pertama adik-adik gambar dulu bentuk tangan, lalu setelah dibentuk, adik-adik gunting tangan tersebut. Kakak sarankan adik-adik memakai kertas yang cukup keras, seperti kertas karton atau adik-adik bisa mengambil dari buku gambar. Setelah dibentuk, adik-adik lipat jari-jari dari tangan tersebut, kecuali jari telunjuk ya.
Setelah dibentuk, adik-adik gambar kuku-kuku dari tangan tersebut. Setelah itu, adik-adik tulis ayat Alkitab sesuai dari kelas masing-masing. Kelas kecil menulis dari Galatia 6 ayat 2, sedangkan kelas tanggung dari Mazmur 9 ayat 2. Lalu, pada jari telunjuk, adik-adik gunting tali dan bentuk pita pada jari telunjuk. Setelah itu, adik-adik bolongi kertas tersebut di ujung dan di ujung ya. Kita mau mengikatkan tali. Tali tersebut kalau bisa sesuai dengan tangan adik-adik ya. Jadi nanti kertas tangannya bisa menempel di tangan adik-adik. Seperti ini ya. Aktivitas yang telah adik-adik kerjakan boleh diupload ke Instagram dan di-tag ke @pawismaasi. Bagi adik-adik yang tidak mempunyai Instagram, boleh difotokan dan dikirimkan kepada kakak layan ya. Jika gambarnya kurang jelas, adik-adik boleh melihat contoh berikut. Adik-adik, sekarang kita akan bersatu hati di dalam doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak pilih-pilih teman, untuk mau menolong orang lain. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih karunia yang Allah berikan itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk menjadi saksi Kristus melalui tutur kata dan perbuatan kami. Kami mau Tuhan, nama Tuhan dimuliakan melalui perbuatan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai di sini ya pemberitaan firman hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya. Terima kasih adik-adik semuanya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Kak Jejes tadi, kita belajar lagi, kita diingatkan bahwa ternyata memberitakan firman Tuhan itu bukan cuma tugas dari bangsa Yahudi, tapi juga bagi bangsa yang bukan Yahudi, termasuk Kayola, kakak, dan adik-adik yang ada di rumah. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Kita harus memberitakan firman Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Ini lagu baru ya Kayola, tapi kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Kita belajar bareng-bareng adik-adik ya. Musik. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya, di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun menyanyi memuji namanya. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat. Adik-adik, ayo kita sama-sama, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita satu hati di dalam doa. Tuhan, Luhut ingin berdoa untuk teman-teman PA dalam menjalani sekolah secara online agar tetap diberi kesehatan dan semangat untuk rajin belajar. Teman-teman PA agar selalu semangat mengikuti IHMPA online tiap minggu.
jemaah gereja Wisma Asih Lembang yang ada di Lembang dan Pos GC agar selalu diberi kesehatan dan sukacita dalam menjalani kondisi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, sekarang Karel mau berdoa untuk keluarga kita supaya keluarga kita menjadi sehat dan supaya mereka bisa menjaga kita dan berkati keluarga yang di luar juga supaya mereka bisa menangani anak-anak yang di sana juga. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya bangsa kami diberi kesabaran dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan pemerintah kami diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberi persembahan. Adik-adik persiapkan ya persembahannya. Nanti adik-adik kasih ke mama papanya ya. Kita akan memberi persembahan dengan menyanyikan terima kasih Tuhan. Musik. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri ya. Kita mau mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus, terima kasih atas persembahan ini. Jadikan persembahan dan menjadi berkat. Amin. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini kita akan menyanyikan kusuka menuturkan. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Musik. Ikutin gerakan kita ya adik-adik. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang
adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa ya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami telah ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan berkati kami terus Tuhan sepanjang harinya Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang berkati Tuhan. Tuhan berkati juga kepada anak-anak yang telah mengikuti ibadah hari ini, serta kakak-kakak pelayan yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati terus dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, gak kerasa nih udah selesai kita IMPA online-nya ya. Gak kerasa ya Kak. Tapi adik-adik jangan sedih, karena kita akan terus IMPA online. Adik-adik tetap semangat ya. Jaga kesehatan ya Kak Yola. Ya, jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker ya adik-adik. Rajin cuci tangan ya. Ya. Kalau gitu kita pamit dulu nih Kak Yola ya. Kita mau pamit dulu adik-adik. Sampai jumpa di IMPA online Minggu depan. Bye-bye.